Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman dan pujian. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan kita bisa berbagi berkat dan cinta kepada setiap orang yang kita temui. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan dari kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2 yang demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gurita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikianlah kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kitab Kejadian 1 dan 2 ini sudah melahirkan banyak sekali tesis, disertasi, dan sudah banyak sekali buku-buku dibuat untuk membicarakan tentang awal dari keberadaan bumi ini. Banyak diskusi pro dan kontra tentang masalah hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lepas dari segala diskusi tentang kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2, kita hendak memberikan penjelasan. Kita melihat bahwa kitab ini hendak memberikan penjelasan kepada para pembacanya bahwa bumi, langit, dan alam semesta ini ada satu titik awal, titik berangkat yang memulainya. Dan penulis kitab Kejadian hendak menekankan bahwa alam semesta ini berangkat dari kehendak Tuhan, dari karya cipta Tuhan. Jadi nilai teologisnya yang bisa kita ambil paling tidak dari kitab ini salah satunya adalah bahwa Allah ikut campur
dalam keberadaan alam semesta ini. Jadi apapun yang terjadi, ada campur tangan Tuhan di sana. Paling tidak ini yang hendak ditegaskan oleh penulis kitab Kejadian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat tentang campur tangan Tuhan ini, kita dapat melihat sebenarnya Tuhan menciptakan banyak hal di sekitar kita. Dan kalau kita bisa melihat bahwa yang ada adalah apa yang kita saksikan. Yang ada adalah apa yang kita sadar dan kita perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, titik ini perlu kita mengerti karena sebenarnya Tuhan menciptakan lebih dari apa yang kita perhatikan. Tuhan menciptakan banyak hal yang luar biasa di sekitar kita. Campur tangan Tuhan melebihi dari apa yang kita perhatikan. Ini penting supaya kita dapat melihat bahwa sebenarnya kita membatasi atau kita tanpa sadar terbatasi oleh pikiran-pikiran kita dalam melihat realita keberadaan di sekitar kita. Kalau kita cocok, maka kita senang, kita terus memperhatikannya. Kalau kita tidak cocok, kita tidak senang dan kita cenderung mengabaikannya. Ini yang penting untuk kita sadari. Banyak orang yang kemudian memilih untuk hanya melihat secara hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri dan mengatakan dengan alasan positive thinking. Tetapi itu juga menjadikan kita menjadi orang-orang yang munafik dan tidak dapat melihat realita dengan jernih. Pada sisi lain ada sebagian orang yang begitu menderita karena melihat realita dari sisi negatif dan menjadikan orang menjadi sangat pesimis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga sesuatu yang tidak tepat. Bagaimana kita sekarang melihat realita ini? Saya memilih untuk memperhatikan kitab Kejadian 1 ayat yang kedua. Di sana kita dapat melihat bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kisah ini memberi imajinasi kepada saya, memberi inspirasi kepada saya bahwa realita hendaknya dilihat dari kacamata seperti roh yang melayang-layang, memperhatikan pikiran-pikiran kita, menyadari pikiran-pikiran kita, mengamat-amati pikiran-pikiran kita. Hal itu menjadikan segala sesuatu seimbang dan kehidupan ini bisa terlihat lebih baik. Disinilah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sangat membutuhkan kebijaksanaan dari Tuhan, kebijaksanaan Roh Kudus itu sendiri. Disinilah pentingnya saat teduh. Saat teduh bukan hanya berdoa meminta apa yang kita perlukan, yang kadangkali berangkat dari keinginan, senang dan tidak senang, dari interest pikiran-pikiran kita sesaat. Tetapi saya mengajak Ibu Bapak untuk bersaat teduh di dalam Roh Tuhan, yang bukan hanya meminta, tetapi memperhatikan kebijaksanaan Tuhan dalam realita yang sedang kita amati. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat mengamati kesadaran kita. Selamat mengamati realita di sekitar kita dengan sadar bahwa Tuhan menciptakan banyak hal yang baik tepat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bantu kami, beri kami kebijaksanaan-Mu, supaya kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari, kami melihatnya bukan dari keinginan-keinginan kami semata, tetapi kami melihatnya lebih dalam lagi dari kehendak
Engkau kehendak Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, kuasailah roh kami, supaya selaras dengan roh-Mu, dan kami dapat melihat realita berdasarkan kehendak Tuhan, memutuskan apa yang tepat bagi kehidupan kami dan sesama kami. Tuhan, kami sungguh mohon penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.